Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas pendalaman materi. Dan kali ini kita akan bahas mengenai penerapan hukum Newton, yaitu hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga mengenai gerak. Coba kalian perhatikan peristiwa ini ya. Ini karena sopir menginjak rem dengan tiba-tiba, sehingga para penumpang terjatuh. Untuk memahami lebih dalam, mari kita belajar satu persatu hukum Newton. Yang pertama tentang hukum 1 itu berbunyi seperti ini. Suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Maksudnya dengan kecepatan yang sama, kecepatan tetap. Jika, jadi ada syaratnya, resultan gaya, ingat bukan gaya, tapi resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau tidak ada nilai dari sigma F. Di sini bukan berarti gayanya 0 ya, tapi penjumlahan gayanya atas bawah kiri kanan itu saling meniadakan, seperti itu. Nah, misalnya pada gambar yang di samping kanan ini ya, jadi mobil ini pengennya tetap berada di tempatnya dan berada pada keadaannya yang semula, yaitu diam. Kalau kita bicara mengenai hukum 1 Newton, kita bicara mengenai sifat kelembaman benda atau yang biasa disebut dengan inersia. Maksudnya adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya atau keadaannya. Jadi hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam, dan setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak, maksudnya dengan kecepatan tetap ya, GLB, selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perhatikan ibu-ibu yang sedang memukul balok-balok ini ya. Balok di atasnya punya kecenderungan untuk mempertahankan kondisinya. Jadi ketika dipukul ke kiri atau kanan, bukannya semuanya akan bergerak ke kanan, tapi bagian atas dari balok cenderung akan tetap. Seperti itu. Ini adalah isi dari hukum 1 Newton atau hukum mengenai inersia atau kelembaman. Nah, di sini juga masih ada peristiwa hukum 1 Newton. Misalnya kalau ada ini ya, bola yang diam di sini. Bola diam dan berlaku hukum 1 Newton. Nah, jika ada yang menendangnya, kalau ditendang berarti diberikan gaya, di mana sigma F tidak lagi seimbang, tidak lagi 0, tapi ada nilainya. Dan ketika ada nilainya, maka benda ini bergerak dan tidak lagi hukum 1 Newton kalau gitu, tapi sudah menjadi hukum 2 Newton, di mana ada percepatan yang dihasilkan oleh karena adanya nilai dari sigma F atau resultan gayanya tidak lagi sama dengan 0 tapi suatu angka. Nah, di sini ada dua tim sedang bermain tarik tambang. Jika total gaya yang dikerjakan masing-masing tim sama, misalnya ke sebelah kiri 300 Newton, ke sebelah kanan 300 Newton, maka resultan gayanya, lihat kiri dan kanan nilainya sama, akan saling meniadakan, sehingga sigma F atau resultan gaya akan sama dengan 0. Akibatnya tidak ada perpindahan. Ya, tidak ada perpindahan berarti memang ini hukum 1 Newton, yaitu hukum dalam keseimbangan. Nah, di sini ada analitis mengenai gerakan pesawat ya. Memang di sini ketika saya temukan gambarnya itu, memang ini harusnya mengenai unbalanced force atau sigma F-nya tidak sama dengan 0. Tapi sebenarnya gambar ini kita bisa pahami untuk menjelaskan itu. Jadi gini. Misalnya pesawat sudah ada di atas ya, sudah di angkasa dengan kondisi yang stabil, di mana gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat ini kan juga karena prinsip Bernoulli itu ya, dengan bentuk pesawat yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa, itu sama dengan berat pesawat, sehingga dia tetap di tempatnya secara ketinggian, tidak nambah tinggi, tidak nambah rendah ketika gaya angkat sama dengan berat pesawat. Nah, gaya dorong dan gaya gesekan, ketika ini seimbang, katakanlah tadi pesawat sudah bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka kondisinya kecepatannya itu tidak akan bertambah,
ketika gaya dorong dan gaya gesekan anginnya ini sama persis. Nah, bagaimana kalau pesawat pengen ke atas tapi kecepatannya tetap? Ya tinggal gaya angkat pesawat ditambah gitu ya. Dengan apa ya? Dengan kendali daripada si sopirnya. Dengan kendali daripada pilotnya, ditambahin gaya angkat ke atas, sehingga gaya angkat ke atasnya lebih besar dibanding berat pesawat, maka pesawat akan naik gitu ya. Kalau misalnya pengen turun mau mendarat, ya maka gaya angkat pesawat itu dikurangi sehingga nanti dia akan turun. Namun ketika dia sudah naik atau turun, bukan lagi hukum 1 Newton ya, tapi hukum 2 Newton. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 peristiwa. Yang mana yang hukum Newton? Perhatikan kasus yang pertama. Ada orang naik sepeda di mana gaya yang dihasilkan ke depan kan di kayu gitu ya. Ada gaya ke depan kan akhirnya. Gaya ke depan ini sama dengan gaya gesekan, maka sepeda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini dengan catatan sepedanya memang sudah bergerak duluan gitu ya. Sepeda bergerak duluan dengan kecepatan tetap, di mana gaya dorongnya sama dengan gesekan. Maka ya inilah hukum 1 Newton gitu. Kenapa? Karena resultan gaya ke depan dan ke belakang itu hasilnya adalah 0, saling meniadakan. Tapi kalau misalnya sang pengendara ini ngegenjot gitu ya, kayu lebih kenceng sehingga gaya ke depannya lebih besar dibanding gaya gesekan, inilah yang menghasilkan sepeda bergerak dengan GLBB dipercepat atau dia makin cepat. Ya, nanti kita akan belajar bahwa percepatan itu juga dihasilkan gaya dibagi dengan massa ya. Nanti kita akan pelajari itu. Dan bagaimana seandainya sebaliknya, misalkan sudah jalan kemudian dia direm sehingga gaya ke depan itu lebih kecil dibanding gaya gesekan. Nah, saat seperti ini maka sepeda mengalami perlambatan. Mengalami perlambatan ini juga bisa dikatakan hukum kedua Newton. Gimana hukum kedua Newton tuh? Kalau kita cari contohnya itu agak susah karena kita lebih mudah memahaminya ketika kita mengaitkannya dengan angka. Nah, ini hukum 2 Newton berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus itu berarti di atas gini ya, dengan besarnya gayanya atau resultan gayanya kalau memang gayanya lebih besar daripada 1, dan berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga dirumuskan seperti yang di kanan ini ya. Percepatan itu sama dengan resultan gaya dibagi dengan massanya ya. Jadi ini sudah melibatkan adanya gaya yang tidak seimbang lagi, tidak seperti hukum 1 Newton di mana resultan gayanya 0 ya, gaya dalam kondisi seimbang. Yang ini gaya sudah pasti dalam kondisi yang tidak seimbang, sehingga akan muncul gerakan entah kiri, kanan, atas atau bawah. Nah, contohnya seperti ini aja. Misalnya ini ada kasus ya. Apa sih bedanya gambar 2 gambar ini? Gambar yang pertama massanya 10 kg, bebannya, sedangkan yang kedua adalah 20 kg. Nah, memang nanti kalau kita belajar lebih di tingkat yang lebih tinggi, kalau misalnya ditarik miring kayak gini, itu nanti harus diuraikan gayanya ke atas dan ke samping ya, ke samping kiri dari gambar ini. Nah, tapi kita nggak usah pikirin yang itu dulu. Yang kita pikirin adalah F1 aja. Jadi gaya, komponen gaya yang arahnya sesuai dengan perpindahannya ini kan ke kiri ya. Maka bedanya apa 2 gambar ini? Kalau 10 kg dia butuh gaya F1 yang kecil, taruhlah atau lebih kecil gitu ya. Kalau dia bawa 20 kg, maka dia butuh gaya tarik yang jauh lebih besar, atau mungkin bisa dikatakan karena di sini perbandingannya jelas 2 kali lipat. Begitu. Jadi semakin berat atau semakin besar massa dari bebannya, maka diperlukan gaya yang lebih besar. Nah, itu kurang lebih hukum 2 Newton itu seperti itu kalau misalkan dicontohin dalam kehidupan sehari-hari ya, tanpa analisa hitungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ngomongin hukum 2 Newton, biasanya itu kita dapat soal-soal hitungan seperti ini misalnya. Ini Adi menarik mobil mainan yang massanya 500 gram melalui jalanan kasar
sedemikian rupa sehingga gaya mendatarnya 4 Newton. Ya, di sini yang diperhitungkan tuh gaya mendatarnya. Ya, kita nggak akan urusin gaya yang arahnya ke yang tempat lain. Meskipun sebenarnya harus kita analisa ya, ke atas dan ke samping. Tapi di sini karena ke sampingnya sudah ada, ya udah kita pakai aja gaya mendatarnya. Toh mainannya juga bergeraknya ke situ juga. Jika mobil-mobilan bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, maka hitung gaya gesekan ban dengan jalan. Ban mainannya ini ya. Ya. Mari kita data dulu. Yang diketahui yang sudah pasti adalah masanya 500 gram, saya ubah menjadi 0,5 kg karena kalau menghitung seperti ini harus dalam satuan sistem internasional. F-nya 4 Newton dan percepatannya atau A 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gesekan ban dengan jalan. Nah, ini sebenarnya rumusnya juga yang tadi, cuma kita balik sedikit sehingga sigma F sama dengan M kali A. Tadi kan A sama dengan sigma F dibagi M, dan ini adalah bentuk yang sama saja sebenarnya. Sehingga sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini ada gaya apa aja? Gaya dorong tadi, gaya tarik tadi yang mendatar dikurangi gaya gesekan. Ya, karena ditanya ini jalannya juga udah ada clue bahwa jalanannya kasar, jadi pasti ada gesekan. Jadi kita masukkan rumusnya, kita ganti bahwa sigma F-nya adalah F dikurangi F ges. Kenapa dikurangi? Karena gaya gesek itu sifatnya menghalangi kecepatan, berarti dia arahnya berkebalikan dengan gaya yang mendatar ini. Atau kalau ada gesekan udah pastilah itu nanti dikasih nilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Kita masukkan angka yang sudah ada, 4 dikurangi F gesekan sama dengan 0,5 kali 2, berarti yang kanan akan menjadi nilainya 1. Kemudian 4-nya kita pindahkan ke sebelah sana, atau masing-masing ruas kita kurangi dengan 4, sehingga min Fg sama dengan 1 kurangi 4, min Fg sama dengan min 3, sudah pasti F geseknya nilainya adalah 3 Newton. Ya, untuk soal yang tipenya sangat mudah akan saya skip aja, dan kita masih ada satu tipe lagi soal yang sering keluar ya, yang model kayak gini. Misalnya Mr. Arnold berbelanja banyak snack menggunakan troli dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Masa troli 12 kg dan masa seluruh isi belanjaannya 4 kg. Nah, setelah mengosongkan seluruh isi belanjaannya, Mr. Arnold kembali mendorong troli yang sudah kosong tentu saja dengan gaya yang sama. Nah, ini berarti gini, kalau dia mendorongnya misalnya dengan gaya F Newton pertama, maka yang kedua juga tepat F Newton gitu ya. Cuman di sini trolinya udah kosong. Nah, ini analisisnya gimana? Kita bisa melakukan yang sebelum dan sudah. Maksudnya sebelum itu apa? Saat trolinya masih penuh dengan barang belanjaan, dan sesudah itu ketika trolinya sudah kosong. Yang pertama masanya kita hitungkan ya, baik trolinya yang 12 kg dengan masa isi belanjaannya 4 kg, sehingga kita jumlahkan menjadi 16 kg. Percepatannya sudah ada di soal tadi adalah 1 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan untuk bagian awal adalah gayanya, karena gayanya sama kan nanti kan. Kita hitung pakai rumus yang tadi, kita pakai F sama dengan M kali A. Kenapa nggak ada sigmanya? Karena di sini nggak ada gesekan, berarti gayanya cuma 1, ditulis F saja nggak masalah. F sama dengan 16 kali 1. Nah, kilogram meter per second kuadrat itu Newton, 16 Newton. Nah, 16 Newton ini akan kita pakai dalam penghitungan atau perhitungan selanjutnya. Ya, jadi setelah kosong kayak gini dong, masanya cuma dihitung 12 kg masa troli aja. Gayanya dipakai tadi 16 Newton, percepatannya sekarang berapa? Nah, ini pakai rumusnya F sama dengan M kali A aja, biar nggak usah ngapalin ya, nggak usah ngapalin yang berkali-kali gitu ya. Sama aja gitu, kita masukin 16 Newton sama dengan 12 kalikan A2 gitu ya, 12 kg kalikan A2, tinggal kita bagi masing-masing ruas dengan 12, beres. Kita bagi 4 bagi 4, 4/3 Newton per kilogram. Ada juga yang lebih suka menggunakan 4/3 meter per second kuadrat, dan ini adalah nilai yang sama. Dan ini adalah materi mengenai hukum ketiga Newton.
Nah, hukum ketiga Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan gaya reaksi atau disebut sebagai hukum aksi reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar namun arahnya berlawanan. Sehingga hukum 3 Newton dapat ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana angkanya sama, cuma satunya ada minus, berarti itu menunjukkan arah yang berlawanan. Sebagai contoh nih ya, jadi orang ini memberikan gaya ke belakang. Ke siapa? Ke jalan. Dan sebagai reaksinya, jalan memberikan gaya ke kakinya gitu. Dan itu bisa dilihat skateboardnya jadi jalan. Jadi gara-gara dia berdiri di atas skateboardnya. Kita mau analisa contoh hukum 3 Newton yang lain. Jadi misalnya adalah ketika menembakkan senapan atau pistol, maka ini yang membuat peluru bergerak ke kanan ini adalah gaya dorong peluru. Nah, sebagai reaksinya akan ada gaya recoil pistol ya. Jadi pistol jadi terhentak ke belakang. Jadi bisa dibilang aksinya gaya dorong peluru, reaksinya peluru mendorong pistol ya, atau pistol mendorong peluru sebagai aksi dan peluru mendorong pistol sebagai reaksinya. Kemudian kalau kita berjalan ya, maka kita memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ini ya. Saya sebut sebagai bawah belakang tuh gabungan seperti ini ya. Bawah belakang tuh yang ini loh. Kalau kita memberikan gaya ke sini, maka lantai akan memberikan gaya ke kaki kita ke arah sebaliknya. Jadi lantai mendorong ke arah atas dan depan. Seperti itu, gaya aksi dan gaya reaksinya. Sekali lagi. Nah, ini ya. Aksinya apa? Kaki mendorong perahu ke belakang. Reaksinya perahu mendorong kaki ke depan. Selalu berpasangan gitu ya. Dua benda yang sama. Nah, misalnya nih ya, ini diambil dari Encarta ini gambarnya. Ceritanya di bawahnya ini itu nggak rata. Nah, makanya orang sampai teriak, kalau alasnya kayak gini sampai besok juga nggak akan gerak, bos. Ya iya. Ketika ini jelas-jelas tidak bisa bergerak, maka gaya aksi yang diberikan mendorong ini itu nilainya sama dengan gaya dorong benda ini apa? Kita sebutnya lemari ya. Jadi misalkan gini. Tangan mendorong lemari itu aksinya, reaksinya lemari mendorong tangan dengan nilai yang sama. Jadi kalau gaya ini dorong dengan gaya 57 Newton, maka lemari mendorong tangan dengan gaya 57 Newton juga yang sama selama dia tidak bergerak. Nah, di sini saya punya latihan, ada 6 latihan, kalian bisa berlatih. Jadi sebenarnya gaya aksinya apa, gaya reaksinya apa. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di kelas pendalaman materi yang lain. Bye-bye.